Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam, shalom. Senang sekali lagi bisa menyapa dan menjumpai Bapak Ibu sekalian melalui refleksi malam seperti sekarang ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada sesuatu yang membuat kita bergairah untuk hidup. Ada yang membuat membuat hidup kita menjadi bersemangat. Sesuatu yang membuat kita itu mengerahkan segala energi kita, pikiran kita, dan kemampuan kita untuk sesuatu. Dan yang disebut sesuatu itu tidak lain adalah keinginan. Keinginan membuat kita bersemangat. Keinginan membuat kita punya tujuan. Keinginan membuat kita bergairah untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu, meskipun apa yang di hadapan kita seringkali tidak mudah. Seringkali banyak aral dan rintangannya. Bahkan mungkin menurut ukuran tertentu terlalu jauh, terlalu sulit. Keinginan membuat kita menjadi begitu bergairah, bersemangat, punya energi. Sebaliknya, orang yang tidak punya keinginan, hidupnya lesu. Hidup ini terasa membosankan. Hidup ini merasa seperti sedang menjalani sesuatu yang sia-sia. Karena tidak ada yang ingin dicapai, tidak ada yang ingin diraih, tidak ada yang menjadi tujuan. Orang yang tidak punya keinginan menjadi orang yang hidup tapi mati. Tubuhnya hidup, tanda-tanda kehidupan ada padanya, tetapi dia tidak punya gairah, dia tidak punya semangat. Dia tidak punya energi yang begitu kuat untuk membuat dirinya menjadi makhluk yang mengejar sesuatu. Tanpa keinginan, hidup itu menjadi tidak bermakna. Tanpa keinginan, hidup itu menjadi tidak menarik dan tentu tidak menyenangkan. Sekali lagi, keinginan ternyata menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Memiliki keinginan sama saja dengan kita sedang memelihara hidup supaya hidup kita bergairah. Memiliki keinginan membuat kita itu terus memelihara bahwa kita itu harus melahirkan daya. Memiliki keinginan membuat otak kita bekerja luar biasa. Dia mencari ide-ide kreatif untuk bagaimana mengejar, bagaimana mengusahakan segala sesuatunya, bagaimana saya meraih cita-cita, meraih keinginan itu. Keinginan menjadi sesuatu yang hebat pengaruhnya dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau kita masih ingin hidup, ingin punya gairah dalam hidup, ingin kemudian hidup itu menjadi sesuatu yang bersemangat, menyenangkan, maka sudah barang tentu kita harus memiliki keinginan. Keinginan yang untuk dikejar, keinginan untuk yang diraih, keinginan untuk dicapai. Dan barang tentu itu. Tetapi hati-hati juga. Gitu. Hati-hati terhadap keinginan. Karena ternyata keinginan ini juga tidak selalu membawa kita kepada sesuatu yang baik. Memang mungkin kita bergairah. Memang mungkin kita punya daya, punya semangat karena keinginan itu. Tetapi hati-hati, tidak semua keinginan itu baik. Tidak semua keinginan itu membangun, tidak semua keinginan itu menghantarkan kita untuk kemudian menjadi yang lebih baik daripada keadaan kita yang sekarang. Banyak keinginan yang justru menjerumuskan orang.
banyak justru karena keinginan orang kemudian malah hidupnya sengsara. Bukan yang menyenangkan, bukan yang membahagiakan, bukan yang menenteramkan, justru menghancurkan. Jadi keinginan juga kita harus waspadai. Apa yang muncul sebagai keinginan kita? Keinginan kita itu apa? Harus kita seleksi betul-betul supaya keinginan itu benar-benar pada akhirnya memang membangun semangat kita, membangun gairah kita. Tetapi ingat bahwa keinginan itu juga harus menuntun kita menuju kepada sesuatu yang bermakna, berarti, dan membuat kita memang betul-betul hidup. Bukan justru menjerumuskan, bukan justru membuat kita berakhir pada sesuatu yang buruk. Kita harus waspada terhadap keinginan kita. Salah satu contoh di dalam Alkitab diceritakan di kitab Kejadian pasal 3. Saya yang baca bagian ayat 6 saja. Ayat 6 dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 6 saya baca begini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ini salah satu bagian dari cerita tentang manusia di Taman Eden. Yang oleh LAI diberi judul Manusia Jatuh Dalam Dosa. Cerita itu menunjukkan bagaimana ada sesuatu yang menarik hati, yaitu tentang satu pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, yang buahnya dimakan tidak boleh, disentuh saja tidak boleh. Tetapi ternyata entah dari godaan sang ular, tapi kemudian perempuan itu melihat bahwa buah dari pohon itu sesuatu yang menarik. Buah dari pohon itu sesuatu yang sangat diinginkan akhirnya. Sesuatu yang di sana dikatakan dari sisi makanan itu menarik selera. Buahnya itu menarik. Kalau mungkin ada yang suka buah apel misalnya, apel itu apel yang segar warnanya, merah, menggairahkan, sehingga kemudian terkesan ini menarik sekali. Orang kalau memetiknya, memakannya, terbayang segarnya, terbayang manisnya, terbayang enaknya. Mungkin seperti itulah pada waktu itu. Melihat buah dari pohon itu, sang perempuan Hawa itu melihat, wah ini enak sekali, menarik sekali. Coba kalau dimakan, pasti rasanya, wah, mungkin manis, mungkin juga menyegarkan, mungkin juga membuat sensasi yang tak pernah terbayangkan. Dia melihat dari sisi nikmatnya, enaknya, dari sisi nikmatnya makanan itu, dan ia mengambilnya, memakannya karena itu menarik. Keinginannya untuk memakan mendorong dia kemudian memetik dan memakannya. Di satu sisi dia juga punya sesuatu yang lain. Ternyata keinginannya bukan hanya karena rasanya, karena buah itu menarik warnanya atau menarik bentuknya, menarik menggairah, melahirkan selera untuk memakannya.
Tapi ternyata di situ juga ada sesuatu yang menarik lainnya, yang membuat ia kemudian memetik dan memakannya. Apa itu? Karena buah itu menjanjikan baginya pengertian. Buah itu membuat dia terbuka pikirannya, terbuka matanya, dan kemudian mengerti hal-hal yang selama ini masih terselubung, yang selama ini belum dia pahami, belum dia mengerti, membuat ia menjadi seperti Allah. Ini menarik, sehingga kemudian keinginannya makin besar. Dan keinginan itu terwujud dengan ketika ia kemudian mengulurkan tangannya, memetik buah itu dan memakannya. Tidak lupa ia juga membagikannya kepada suaminya, dan suaminya juga memakannya. Pada akhirnya, apa yang mereka perbuat, ternyata sekali lagi sudah diperingatkan Allah sejak awalnya, apa yang mereka perbuat sudah diwanti-wanti. Tidak benar. Allah tidak berkenan kepada perbuatan mereka. Dan perbuatan itu telah membuat mereka terdepak dari Taman Eden. Perbuatan mereka telah membuat mereka berjarak dengan Allah. Perbuatan itu telah membuat Allah tidak berkenan dan pada akhirnya mereka terusir dari Taman Eden, berjarak dengan Allah. Keinginan itu pada akhirnya telah menghadirkan realitas baru, tetapi realitas yang tidak lebih baik, bahkan lebih buruk. Jadi buruk, yang tadinya baik jadi buruk. Ini contoh apa yang kita bisa baca di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal 3. Bagaimana keinginan begitu kuat. Keinginan itu tidak lagi diwaspadai. Keinginan itu membuahkan tindakan, tindakan itu membuahkan sesuatu, dan sesuatu itu justru membuat kehidupan mereka dari yang baik menjadi tidak baik. Mereka mengalami realitas yang menyulitkan mereka, realitas yang menyusahkan mereka sendiri. Tentu saja dari sini kita bisa memetik pesan tentang bagaimana kita juga melihat bahwa ya betul bahwa kita hidup bergairah dan bahkan bisa merasakan senang karena keinginan. Tetapi sekali lagi tidak semua keinginan itu menghantarkan kita kepada sesuatu yang baik. Tidak semua keinginan itu harus dipenuhi. Tidak semua keinginan itu harus kita wujudkan. Kita harus selektif terhadap semua keinginan. Waspada terhadap keinginan kita. Karena keinginan-keinginan itu bisa saja justru keinginan yang menjerumuskan buruk. Maka sekali lagi menjadi menarik sekarang. Lalu kalau kita harus waspada terhadap keinginan, lalu kita harus seleksi terhadap keinginan, bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana kita bisa mengukur bahwa keinginan ini baik, keinginan ini akan sesuatu yang membuat kita hidup, sesuatu yang membuat kita kemudian senang tetapi tidak kemudian keliru jalan. Bagaimana? Sekali lagi, menarik kembali kepada cerita Adam dan Hawa di Taman Eden. Sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan di sana bagaimana kita harus waspada dan selektif terhadap keinginan. Di sana sudah disampaikan bahwa Allah sendiri sudah berbicara kepada manusia pada saat itu, kepada Adam dan Hawa. Kamu boleh makan semua yang ada di taman ini,
Tetapi untuk yang di pohon di tengah, jangan kamu memakannya, meraba pun jangan. Karena ketika engkau melakukannya, engkau akan mati. Tuhan sudah bilang itu. Tuhan sudah sampaikan itu. Dan dalam kisah ini menjadi sesuatu yang layak untuk kemudian kita perhatikan. Untuk mendapatkan, supaya kita bisa waspada, supaya kita bisa selektif dan memilih pilihan keinginan yang tepat, yang baik, yang membangun kita. Maka sekali lagi ukurannya adalah kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Ukurlah dan periksalah keinginanmu berdasarkan pikiran, hikmat, firman, kebenaran Allah. Keinginan kita harus kita cek. Cek dengan firman Allah. Cek dengan kebenaran Allah. Cek dengan bagaimana kalau Allah melihat, mempertimbangkan keinginan saya. Kita harus periksa itu dengan mengedepankan apa yang menjadi kebenaran hikmat Allah. Ketika hikmat Allah menjadi ukuran bagi keinginan kita, Dia akan menolong kita untuk menentukan, untuk melihat, mengukur, memeriksa dengan lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang keinginan, baik tidak baik itu seringkali, apalagi kita bicara tentang keinginan kita sendiri, baik tidak baik itu seringkali juga menjadi sulit karena kalau kita melihat dari diri kacamata kita sendiri, baik atau tidak baik itu adalah apa yang terkait dengan apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan saya. Dan seringkali apa yang menyenangkan tidak menyenangkan saya itu kemudian menjadi sesuatu yang menjadi alat ukur kita. Berikutnya adalah apa yang kita inginkan. Begitu kuat akan keinginan itu sehingga kadang-kadang kita tidak mampu berpikir jernih, tidak mampu menerima kemudian pendapat-pendapat lain. Kita karena begitu kuatnya keinginan kita sehingga seakan-akan semuanya sudah baik, semuanya sudah pas, semuanya sudah cocok. Dan pada akhirnya banyak orang mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya, ternyata pada akhirnya menyesal. Karena ternyata keinginannya yang ia kemudian kejar dan wujudkan menjadi sesuatu yang keliru, yang justru membuat dia jatuh, yang membuat dia kemudian salah, menyesal pada akhirnya. Keinginan itu kuat betul. Makanya karena kuat itu kita juga sekarang seringkali dalam konteks menjaga jarak terhadap keinginan itu supaya kita bisa melihat keinginan itu, memeriksa keinginan itu dengan lebih baik. Menjaga jarak, taruh keinginan itu. Apa keinginanmu? Taruh di seluruh situ. Lalu kita perhatikan, periksa. Apakah keinginan ini muncul sebagai keinginan yang membawa dampak baik buat kita? Ataukah keinginan kita ini hanya keinginan sesaat yang menggebu-gebu, yang bahkan kita sendiri belum siap dengan konsekuensi dari keinginan itu? Keinginan itu didasarkan pada keinginan yang begitu kuat sehingga membutakan diri kita untuk bisa melihat hal-hal yang harus kita waspadai. Jaga jarak terhadap keinginan kita. Lihat, kalau saya terhadap keinginan itu, apakah keinginan itu baik? Kalau keinginan itu baik, periksa kembali. Teruskan, apakah keinginan itu berdampak baik kepada saya? Kalau baik, periksa kembali. Apakah keinginan itu juga berdampak baik kepada orang lain? Periksa kembali. Lalu
Kalau itu memang keinginan sudah berdampak baik sama saya, dengan baik sama orang lain, benar, apakah keinginan itu juga berdasarkan dengan motivasi yang baik? Apakah hal itu memang baik dalam rangka memang saya ingin mengembangkan diri dan saya ingin menjadi berkat bagi orang lain? Apakah seperti itu? Atau justru menjadi keinginan itu hanya menjadi sebuah keinginan karena saya ingin tampil wah, tampil hebat, diakui di hadapan banyak orang. Menjadi sesuatu yang bisa kita sombongkan. Kalau memang begitu, koreksi lagi ke dasar motivasinya. Kalau tadi sudah baik untuk kita, baik untuk orang lain, perbaiki motivasinya. Kalau motivasinya sudah baik, kembalikan kepada Allah. Tuhan Allah, kami punya keinginan ini, saya sudah periksa semuanya dan dengan hikmat-Mu kami ingin kerjakan itu, ingin kejar itu. Biarlah Tuhan pada akhirnya juga menjadi pembimbing sekaligus hakim atas kita. Hakim yang memeriksa dan mengadili apa yang kita perbuat terhadap keinginan itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, keinginan adalah sesuatu yang membuat kita punya semangat, punya gairah. Hidupkanlah keinginan itu. Tetapi di satu sisi, waspadalah juga terhadap keinginan itu. Karena tidak semua keinginan itu baik. Tidak semua keinginan itu bisa membawa kita kepada kebaikan-kebaikan dan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Sebelum keinginan itu dibuahkan dalam bentuk usaha-usaha, maka periksalah dengan jujur, dengan tulus, dengan kudus dalam hikmat Tuhan. Keinginan itu. Tempatkan dia di satu tempat lalu kita periksa. Apakah ini baik? Baik untuk saya? Baik untuk orang lain? Apakah juga ini baik? Motivasinya baik? Lalu keinginan itu juga selanjutnya. Apakah ini juga dikerjakan dengan cara yang baik? Untuk sesuatu yang baik? Terakhir, serahkan pada Tuhan, biarlah Tuhan menjadi pembimbing dan hakim atas kita dan atas keinginan kita. Mudah-mudahan dengan begitu, kita makin bisa melahirkan keinginan-keinginan yang kemudian pada akhirnya menghadirkan kebaikan-kebaikan. Membangun kehidupan kita, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Keinginan yang selektif, yang betul-betul kita waspadai. Bukan hanya melulu didasarkan keinginan, tetapi didasarkan pada hikmat, yaitu hikmat Tuhan. Kiranya perenungan kita pada malam hari ini boleh melengkapi kita dan menjadikan kita semakin bisa mengontrol keinginan kita, memeriksa keinginan kita, lalu mewaspadai berbagai keinginan yang berkecamuk dan meminta untuk kemudian dikejar, dipuaskan. Menolong kita pada akhirnya memilih sesuatu yang tepat, mengejar sesuatu yang baik dan tepat juga, dan melahirkan kebaikan-kebaikan. Kiranya Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan kita terus berkenan menjadi pembimbing kita, menjadi pengajar kita, pendidik kita, dan penolong kita untuk mewujudkan keinginan yang agung, mulia, dan baik untuk semua. Kiranya Tuhan memberkati saudara, memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang telah dan terus mengajar kami dengan hikmat. Malam hari ini berangkat dari cerita hikmat kitab Kejadian 3, kami
mendapatkan hikmat untuk waspada, hati-hati terhadap keinginan-keinginan kami sendiri. Sebab tidak semua keinginan itu baik. Dan sebab keinginan itu seringkali bahkan karena begitu kuatnya membutakan indera kami, membungkam mulut hikmat. Sehingga keinginan itu sajalah yang menjadi konsentrasi dan membuat kami terus memuaskannya. Terima kasih untuk hikmat malam hari ini yang mengajar kami untuk waspada terhadap keinginan-keinginan kami. Urapi kami Tuhan, tolonglah kami supaya kami mampu juga melihat, menempatkan keinginan itu dan memeriksanya dengan baik. Dan pada saatnya keinginan yang benar-benar baik, yang menghantarkan pada kebaikan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menghadirkan berkat bagi banyak orang, itulah yang kami wujudkan dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Tuhan untuk hikmat malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudara refleksi malam kita. Kiranya Tuhan terus menyertai, Tuhan terus mengajar kita dan memampukan kita untuk hidup dalam hikmat-Nya yang agung, yang mulia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.